tidak boleh lupa karena kita masih diberi nikmat sehat nih. Yang lainnya ada yang Alzheimer, kita bisa kemarin nih masih bisa menghembuskan nafas dengan normal, lancar, kemudian bisa belanja, kemudian sholawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan kita pengikut dan hamba-hamba yang berkualitas insya Allah. Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktunya untuk hadir meskipun saya rasa undangan tidak terlalu penting. Kenapa saya di sini mengumpulkan urgen yang mendadak sekali, dan saya rasa awalnya kami semua guru-guru lama ingin menyimpan rapat, sudah kami sendiri yang tahu nyatanya seperti itu, dan saya mengupayakan di sana harus berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ternyata setelah waktunya masuk tiba seperti sekolah, saya kan libur memang akhir tahun, awal tahun. Kemudian di situ banyak yang WA saya via pribadi. Ya wajar saja karena mungkin anaknya merasa kehilangan hidupnya. Karena sudah ada kenyamanan sebelumnya. Bahkan ada yang hari Senin sorenya ada beberapa yang nangis ke sini, lo ngapain? Mau tukaran? Enggak ada yang enggak mau, enggak usah gitu. Silahkan sampaikan ke orang tua saja seperti itu. Kemudian yang WA saya nggak sempet balas satu-satu kan nggak bisa Pak. Saya juga di sekolah. PPDB saya begini online nggak karena main Mobile Legends. Karena ngejar PPDB harus 5 kelas yang biasanya 4 kelas. Kemudian ada yang tanya orang tua gimana, telepon sana sini pokoknya. Ya sibuk dikatakan seperti itu. Akhirnya daripada panjang lebar saya harus ngeser satu-satu, saya kumpulkan mungkin saat ini bisa dikatakan momen sharing guys, sekaligus mungkin pamitan terakhir, permohonan maaf seperti itu. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang panjenengan harus tahu. Kemarin sebelum saya mengundang panjenengan sekarang, saya sempat memanggil ibundanya Bihan ini karena beliau itu orang lama. Sekarang putrinya mondok, kebetulan ini juga iparnya. Seperti itu. Dari mulai tahun 2007 kami di sana membersamai Ustadz Habib yang almarhum, ngerti masih ingat dia. Jadi beliau sebelum beliau dulu 2001 kalau nggak 2002, kemudian saya 2006-nya, disusul 2008. Kemudian ini masih senior karena masih kami latih. Mbak Ade ini kan murid, mungkin sudah tahu karena tetangganya juga gitu. Sama seperti putra putri panjenengan, murid kami kader, kami latih, kami uji cobakan untuk ikut tahfidz tingkat SMP dulu, tahfidz semuanya. Saya perbaharui ngajinya semuanya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu sudah sampai di usia 20-an. Jadi kami musyawarah untuk apa? Memperbantukan Mbak Ade sambil lalu dilatih seperti itu ceritanya, sekitar 2017-an lah. Seperti itu. Nah kemudian mungkin panjenengan sudah tahu juga piala-piala prestasi yang di lemari itu hasil kerja keras kami. Kemudian disitulah mulai kita berjuang, mulai dari tartil, tahfidnya, kemudian kemana-mana kita belakraan. Kalau ngerti perjuangannya, makanya beliau ini paham betul. Karena kakaknya sampai nangis-nangis pun beliau paham. Kenapa saya panggil karena tertua? Saya ngajak kemana mall jam sekian bunda sampai izin kerjaannya. Nggak ada yang mau lihat anak kecewa pun harus ini. Pokoknya dari ketat-ketatnya gitu. Harus pakai baju apa, ngikuti lomba apa, ayo nak kita berjuang bersama. Kalau hanya terdekat saya ngajarkan Mbak Ade untuk apa, ayo ngontel, mungkin Mutiara pernah diajak gitu ya. Nanti kita makan bersama, kita begini, itu perjuangan kami.
Dan alhamdulillah di beberapa event kita dapat bahkan juara 1 2 bahkan juara umum seperti itu. Mulai dari seni yang kita adakan itu Bapak Ibu, kiroah kita dapat punya kader, takfid, tartil, dai, adzan, kaligrafi itu mewarnai, alhamdulillah semuanya bisa kita antarkan anak-anak untuk punya skill itu. Kenapa di TPQ Al-Fatah ini kami adakan seperti itu? Saya rasa kalau hanya belajar ngaji saja tidak cukup gitu. Harus punya bakat, mungkin berbisnis ada, kan diajarkan IPM itu Ibu. Kemudian mewarnai supaya kaligrafinya ada. Kalau punya keahlian tangan, saya nggak bakat di tahfidz, susah ngapalin, saya enak mewarnai, ada yang begitu. Jadi kami fasilitasi. Gitu. Saya harap nanti apa saja yang kami berikan, anak-anak itu mampu menularkan di luar. Panjenengan kalau punya skill kaligrafi, jenengan tanya harganya berapa. Kalau yang kaligrafi itu jutaan bukan? Ada yang nggak ada yang 300 200 nggak ada. Kalau mampu mengukirkan tangan itu luar biasa, dan Ustadz Hengki ini sudah dipakai wali kota. Waalaikumsalam. Monggo masuk, geser geser geser. Akhirnya sampun. Itu track record, kalau bahasanya kami di guru itu track record gitu. Asal usul adanya piala itu bagaimana, dan kami 2006 itu saat saya masuk tidak ada apa-apa sama sekali. Saya adakan perpustakaan ini Pak, kami mencari dengan Ustadz Habib, ada itu kan ada di pojok ada buku-buku. Habis itu kita opening, kami adakan anak-anak kegiatan sholat duha, habis jualan itu berbisnis, sholat duha, membiasakan ngaji, membiasakan baca, pokoknya dari dulu. Tapi selama kurang lebih 20 tahun itu tidak ada pengurus masjid pun yang mau tahu, malah mencibir, buat apa sih gitu. Kami diem, gak usah Ustaz Habib, lanjutkan saja, karena TPQ Al-Fatah ini sudah dicontoh oleh beberapa TPQ yang lain. Karena saya pribadi dengan Ustadz Malik itu masuk di TPA Surabaya. Kami buat kurikulum biar Muhammadiyah ini punya kan, tapi belum. Almarhum sudah duluan pergi. Kita ada kendala lagi seperti itu. Rencananya kan kami kan pernah mau wisuda tahfidz itu nunggu 7 tahunan. Karena memang setiap tahun anaknya yang tuntas hanya 2, gitu. Jadi saya geser lagi Bun. Geser karena masih luas. Gitu, seperti itu. Oh, gitu, terima kasih. Gitu. Kemudian dan sekarang langsung saja saya di sini tujuannya untuk apa? Untuk mengklarifikasi itu tadi, daripada saya harus membalas WA satu persatu, saya repot karena PPDB ini banyak tanya 2027 2028, saya juga sibuk gitu loh. Jadi di sini Bapak Ibu semua, mungkin selama kurang lebih 20 tahunan saya Ustadz Maliki dan Mbak Ade ini punya keliru atau mungkin kurang memuaskan, kami mohon maaf seperti itu. Memang kami upayakan untuk ngerti per karakter, karena memang Mbak Ade tuh di sini saya tuntut untuk ngerti per anak juga. Bimbingan belajar yang saya punya ini itu sudah 15 tahun. Jadi tidak ada embel-embelnya untuk saya harus nariin murid ke sini, enggak. Di sini saya nyampaikan monggo kemanapun gitu loh. Cuma titipan saya, namanya orang muslim yang beriman, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, caranya menyampaikan ke orang itu kan batasannya tidak mengurangi dan tidak melebihi, seperti itu nggih, agar tidak timbul fitnah. Jadi untuk santri yang ada di TPQ Al-Fatah ini, putra putri panjenengan monggo, lanjut monggo, tidak lanjut atau mungkin mau memilih yang lain monggo. Saya tadi sudah tanya di beberapa santri, memang diserahkan ke santrinya. Cuma karena kemarin anak-anak itu ada yang menangis ya ke sini, saya itu sampai gini, untuk kalian, untuk khusus Al-Fatah yang mau resign dan untuk pindah, saya beri waktu di pukul 6:07.
monggo, saya gitukan. Boleh tabu, monggo silahkan disampaikan ke orang tua. Sama dengan di TPQ. Tapi apa? Tolong didisiplinkan. Jangan ada molor, masuk terus catatannya seperti itu. Karena ngapunten, saya meskipun tanpa menarik santri dari sana, di sini sudah punya banyak santri. Karena di sini sore untuk yang ke pesantren juga banyak, untuk yang les apa? Baca tulis itu mulai dari 3 tahunan itu ada. Dan kami evaluasi dan itu bisa. Kok saya juga apa ya, kalau mendengar sesuatu yang tadi saya juga berpikir sampai seharian baru makan siang pulangnya sini. Saya itu paling apa ya, kalau ada sesuatu yang tidak harus saya respon, ngapunten, fitnaan dari pihak remaja itu sering. Ada beberapa yang datang Pak, termasuk Pak RW Abah Malik, itu menyampaikan bahwasanya murid masjid remaja dibawa ke sini. Karena itu tidak benar dan itu bukti. Kami di sini punya guru dan murid bukan dari remaja, bahkan kami yang di sini mensuplai ke TPQ Al-Fatah. Anak-anak yang berbakat kan rata-rata dari anak binaan saya, termasuk anak 25 itu, seperti itu ceritanya. Jadi tidak ada hal yang mungkin perlu dipermasalahkan. Ya karena panjenengan baru, ada yang bingung, ada yang apa, monggo setelah ini disaringkan. Yang sebelum saya akhiri, kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali kami kurang memuaskan, karena memang kami hanyalah hamba dan bukan alat pemuas. Kami hanya mengupayakan putra-putri panjenengan bisa. Untuk yang namanya murid, masuk enggak, capek, ada aktivitas itu lumrah. Seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Mbak Ade? Ustaz Walidi ada tambahan? Cukup, nggih, seperti itu. Bukan niatan saya, tidak ada kalimat mengajak nggih untuk kolemio, enggak. Cuma kalau memang panjenengan itu putra putrinya nggih berminat, saya menyediakan waktu di jam 6 sampai jam 7. Karena itu harus benar-benar di strength. Saya harus terus apa? Evaluasi anak supaya terus ikut lomba. Itu kan tolak ukurnya kita di anak ya. Misalkan di saya sudah tahfidz di 30. Nah, ternyata setelah saya ikutkan di luar belum menang. Oh, artinya kan ada kekurangan yang harus dievaluasi kan, seperti itu sistem saya seperti itu. Karena apa, untuk mencapai prestasi itu tidak mudah. Sekali lagi saya sampaikan yang tadi ini yang sudah wali murid tertua, karena sudah sebelumnya sudah ada yang pindah rumah. Mungkin Raffi sekarang yang sudah pernah ikut dajil dulu masih anak, kita banyak kisah. Jadi wajar kalau japrinya satu-satu, laporannya anak saya diteleponin. Bisa dana nggak datang, bisa Walidi hilang. Jadi seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Memang untuk masalah ya itu tadi yang menyebabkan ini Bapak Ibu panjenengan semua kan punya hak asasi gitu. Apunten Ibu sekarang umpamakan panjenengan itu posisi saya 20 tahun bekerja di sebuah lembaga dan sampean memulai dari awal babat alas dan ternyata saat di penghujung sampean tidak diapa-apakan, tidak dihargai, dibuang, ditindas, gimana kira-kira jenengan ataupun terjadi ke putra-putri jenengan gimana nanti? Saya mengajarkan di sini jangankan menyakiti, menyinggung perasaan saja, kalau guru ilmunya kan sudah ada keterikatan. Makanya saya pesankan, nak, kalau kalian tidak mampu membahagiakan orang tua dan guru, paling tidak jangan kau kecewakan, berikan yang terbaik, itu pesan saya. Dari dulu TPQ Al-Fatah dicontoh, termasuk takwa. Sekarang apa? Kami dibilang tidak bisa mencetak kader. Kita punya anak seperti anak-anak kecil mau adzan dimarahin. Nggak bisa seperti ini. Maunya apa? Sudah, nggak usah, sudah. Kita latihan di bawah aja. Termasuk Hakan di koma fase. Termasuk ini juga. Kalau ada latihan di mic, sudah mulai mau. Seperti itu. Jadi karena apa ya, saya berorientasi anak-anak ini jangan diajarkan ngaji saja. Pertama adab,
karena memang zamannya seperti ini. Yang kedua, saya ngasih pesangon skill-skill yang lain. Kamu nggak ada bakat di tahfidz, barangkali di seni ada. Di seni dai, seni kiroah kan banyak yang seperti itu. Waalaikumsalam. Oke. Ini ibundanya Firly. Ini juga lama kedua yang sekarang tertua di Masjid TPQ Al-Fatah. Yang prestasi di bidang dakil karena memang pengennya mengganti Kak Aisyah, kakaknya Bihan ini. Sering sharing ke ayahnya, saya pengen anak saya kayak Aisyah gitu. Terus qadarullah juga terjadi, sempat meraih pidato 4 bahasa kemarin yang ke tingkat wilayah itu. Seperti itu. Intinya saya anggap masalah ini Bapak Ibu sebagai dinamika kehidupan, karena percuma kan saya mau apapun percuma, hal yang tidak perlu direspon. Kayak contohnya di masyarakat, kalau jenengan ada masalah dengan tetangga atau apa, kalau direspon jadi masalah nggak Bu? Jadi yang nggak penting nggak usah dibahas, karena tanggung jawab yang lebih besar itu banyak, sampai HP ngeblank, PPDB yang harus mencari 150, biasanya 120. TPQ pun hanya non formal. Kemarin langsung gini Pak, yang bahasanya orang baru malah menohok pesannya. Sampai ini gimana? Serius enggak? Masih butuh enggak kerjaan di TPQ? Bayangkan saya siapa? NBM-mu, kartumu itu saya yang buat. Jadi nggak usah Mas, ini nggak usah dibahas. Kan nggak usah toh. Akhirnya kita diem Bapak Ibu, kita anak-anak istirahat, libur selama ini masuk, gitu aja. Padahal pimpinan cabang Muhammadiyah sudah menyampaikan yang dipilih untuk menggantikan Ustadz Habib itu dari 3 guru, itu pimpinan Bu, ikut rapat, pimpinan ranting diajak dirajak. Tapi kenapa tanyanya? Nggak bisa gitu, TPQ nggak berbobot di depan umum. Malu kami diem, hancur nggak apa-apa. Hanya seperti itu, saya anggap gitu Bu. Saya tidak merespon, saya tidak untuk minta bantuan untuk bela saya, enggak. Ini ada Ustadz Ade, ada Ustadz Mali, di situ banyak orang semua, pimpinan cabang. Di sidang kami diundang, hanya ingin rapat untuk mengganti siapa yang ingin menggantikan Ustadz Habib. Semua diajukan, karena yang diajukan itu saya yang ditaruh di grupnya kepala TPQ. Habis itu apa? Ya saya nggak akan menentang apa, bagi saya nggak penting Bu. Untuk jabatan lagian bukan presiden gajinya berapa, cukup beli LPG seperti itu nggih. Di situ hancur nggak apa-apa ya Allah, di situ saya langsung seperti ini, saya serahkan semuanya karena Allah sebaik-baik membalas Bapak Ibu. Raja kalau Allah mau menghinakan 1 menit hina nggih, tapi tukang sampah Allah ingin muliakan, mulia kan. Seperti itu rumusnya hidup seperti itu. Jadi saya sekali lagi tidak merespon hal itu. Pimpinan pada diem, akhirnya bungkam-bungkam, ya sudah. Kan saya bilang tadi ada korban. Karena ngapain? Kalau dibilang kami tidak sami'na wa ata'na, tidak mendengarkan pimpinan. Kenapa juga beliau tidak mendengarkan di atasnya, langsung menentang di depan umum. Kalau untuk voice-nya ada sekitar 1,5 jam itu kami rekam. Guru TPQ nggak berbobot, tanyakan. Saya mau seperti apa? Masjidnya sudah dapat piala 1 itu loh Pak. Orang-orang tahu semua Pak, tapi diem. Gitu memang dari dulu. Sampai sing sabar ya Ustadz-Ustadz. Semuanya bapak-bapak yang tua gitu. Walah Pak, saya berpikir ngapunten, saya itu ya masih muda ya, masih mudanya artinya kan belum 60 ke atas. Saya masih jiwa pejuang untuk kembangkan 25 dan yang lainnya nggih. Dibilang seperti itu, cukup tahu banyak hal yang dapat kita pelajari. Artinya apa? Bapak Ibu, satu sebelum saya akhiri, panjenengan tahu cerita kisahnya seorang pelacur yang bisa masuk surga? Pernah mendengar itu? Itu karena apa? Cukup kita tahu. Yang satu lagi, ada seorang yang ahli ibadah, sering ke masjid, tapi tidak Allah ridhoi, tidak Allah izinkan untuk mencium bau surga. Itu kira-kira apa? Cukup itu yang jadi perbandingan dalam hidup saya. Seperti itu. Kalau kita dapat musibah,
ujian apapun kalau langsung kita serahkan, kan memang perintahnya Allah sabar dan sholat, dan saya tidak meresponnya. Saya mau memanjangkan lidah untuk nelpon panjenengan semua minta tolong, nggak mungkin. Itu jenengan sudah saya apa ya istilahnya gini kan gitu loh. Sudah ndak apa-apa, kita aja ibaratkan yang melawan gelombang kita aja. Makanya saya setting apa Bapak Ibu masuk tanggal 6 saya sesuaikan dengan masuknya sekolah biar anak-anak istirahat juga. Janji saya kan tasbih di Januari karena jadi ngapunten yang sebesar-besarnya itu tidak terlaksana karena bukan keinginan saya, karena apa ya hal yang seperti ini yang menjadikan itu tidak terlaksana seperti itu. Kira-kira sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Ini sangat mudah masih baru ini alumni MIM 25 Pak, ini alumni ya. Angge, dan sekarang putrinya baru bergabung dan memang ya saya rasa si fan-fan aja masih lebih aktif Alfat gitu. Yang sebelumnya lebih yang Alfat tadi ini kan sampai minder dikatakan apa anaknya ini belum memenuhi kriteria gitu. Jadi kan saya juga kasihan, akhirnya ya kami ngundang panjenengan semua. Meskipun adiknya ini ya, nggak apa-apa, nggak bisa ngomong R nggak akan jadi masalah. Yang penting ada keinginan. Lu mau maksakan, mau ditarik tali dong. Waktunya bisa ya bisa kan gitu. Nggak ada yang nggak bisa. Justru usia 3 tahun itu adalah usia emas. Karena memang ini buktinya jenengan dulu khawatir besar. Gimana Ustazah kalau nanti anak saya ini malah merusak kondisi KBM kegiatan belajar mengajar. Terus Qadarullah gimana? Ya, menang. Ini Cina. Bahasanya ayahnya Cina. Nah, ini sama belum sekolah dan minta referensi sekolah di mana saya ajukan ke Abah 05. Terus alhamdulillah masuk. Sama ceritanya jangan minder. Pak ini tambah punya anak kembar habis ini ya, dimasukkan sini ya. AEC sudah mulai kakaknya digontor sekarang. Mulai 3 tahun nggak bisa apa-apa. Wes ngomong aja cuma beli ini. Juara dacil di mana-mana. Sekarang putrinya Ibu Surya ini Kak Firly itu yang sekelas sama Kak Rani. Seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu didonkan. Ayo segera cari solusi cerdas karena anak itu investasi. Investasi yang paling harus diprioritaskan itu di anak Bapak Ibu. Mobil, tanah, hektaran itu nggak penting, itu akan turun harga. Mungkin dulu nggak berpikir Mbak gitu. Apa itu? Waktu belum menikah kan nggak pikir anak ini begini. Iya. Jadi anak sekarang begini karena memang rumah tangga dari tangga satu ke tangga berikutnya. Ya saya rasa itu dan masalah ini tidak perlu diperpanjangkan. Muncul di sini kita hapus di sini karena saya sudah lama menghapusnya. Dan mohon doanya ini orang tua saya sakit juga qadarullah minggu kemarin saya jemput di pelabuhan. Setruk dari pulau karena saya anak tunggal, saya bawa ke sini karena saya juga harus mengajar kan nggak bisa riwariwinya seperti itu. Ya sekali lagi ngapunten saya buka sesi sharing. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam. Saya titip aja anak-anak disupport habis ini Ramadan karena kestabilan iman itu harus benar-benar dijaga. Kalau sudah iman stabil, ibadah normal, belajar normal. Tapi kalau tidak sama kita kan bahasanya aras-arasan mau gerang gitu. Kalau anak-anak wis muring-muring, akhirnya kita jengkel gitu. Seperti itu. Oke, monggo terima kasih saya buka sesi apa mungkin ada pesan, ada unek-unek kan kita harus benar-benar bersih malam ini. Bentar lagi Ramadan. Di umur nggak berjanji juga kan? Seperti itu. Monggo dimulai dari kalau Kak Ais. Kalau mau menceritakan beneran tak? Itu ada apa? Prestasi di Al-Fatah karena siapa? Monggo ditanya Mbak Firly juga seperti itu. Monggo ibunya Naomi, Alsa. Monggo enggak apa-apa. Ininya. Terus ini saja. Ini kedepannya gimana?
Depannya apanya? Maksudnya tuh masih bukan di sini atau gimana? Apanya? Kalau Ini saya di termasuk sini tetap berjalan kegiatan saya. Kalau di AEC ini tidak ada libur karena kami itu 15 tahun berdiri dengan apa? Membawa misi apa? Bimbingan, belajar, dan karakter yang berbasis pesantren. Jadi persiapan pesantren, kemudian mapel yang lain, semuanya agama dan umum, mulai dari calistung, anak usia 3 tahun ngoceh, anak usia 3 tahun kadang kita ajarkan MC bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kita harus optimis, nggak ada yang nggak bisa. Dan prinsip saya menyampaikan ke anak-anak, jangan hanya mau melihat karya orang, kita mencoba berkarya. Buktinya, Bu Surya dulu Kak Firly sebelum bergabung gimana? Sama dengan Kak Aisyah. Dan sekarang sudah terkabul gitu. Dapat ijazah. Seperti itu. Kalau di sini Pak, sekaligus saya sampaikan, kegiatan tetap berjalan dan saya katakan barangkali ada yang mau ikut ngaji khusus yang dari Al-Fatah. Ini juga ada anak baru yang dari luar karena memang WA waktu ada flyer itu yang ada gambarnya wisuda itu. Loh Bu, kok sudah nggak di sana loh? Monggo jenengan ke sana monggo. Karena saya nggak pernah mengajak orang yang minat, yang butuh untuk digodok temenan, kalau bahasa Jawa monggo. Saya berikan waktu itu di jam 6. jam 6. Oke, sampai habis Isya kan jam 7 Isya. Kalau Ramadan itu sore semua. Kalau Baru Isya Ramadan itu pulang. jadwal saya kemarin, pengalaman saya itu kacau semua. Soalnya kan saya ngikuti kantor, jadi di sini tuh sudah pulang. Saya antar sudah pulang. Memang Sudah sore sudah. dulu. Iya, saya kan juga nggak masih baru toh, tadi nggak Nggak apa-apa ngikuti jadikan jadwalnya. pembelajaran. Nah terus sampai saya titipkan di apa di ayahnya Bihan sampai 3 hari ya. Nah itu terakhir waktu Ramadan habis berapa itu akhirnya sudah diliburkan. Iya, kalau sore Ramadan sore karena kalau Kalau malam bundanya kan insya Allah nututi, tapi kan nggak boleh masuk pagi terus. Kalau masa-masa Bihan masih kecil dulu kan, di sini ibunya kerja, bapaknya kerja di sini. ini putrinya sampai nginep di sini sering. Loh, gitu kan bisa. Pernah itu kayak apa? Bingung dot. Saya mau ini juga sudah ditutup, gerbang semua ditutup. Posisi hujan. Sama kakaknya kerasa nih San. Ini dibuatkan ini enggak mau apa yang pakai gelas, maunya ngedot. Aduh, nggak ada simpenan stok juga sudah besar. Meskipun ngapunten, anak-anak kalau sudah di sini, buana masak apa? Nasi tok, ada kecap ada, ya sambil di dapur kalau ada gitu saya. Anak-anak di sini ya. Jadi maksudnya gini ya, bolanya kan yang tiga tuh. Pokoknya seperti itu mungkin jangan tak percaya. Tapi kalau SOP-nya memang lidah ini harus dilatih dari sejak mentalnya juga. Kalau makan Bisa adanya, nggak adanya, yes kayak kecap apa ya telur gitu itu sembarang. rumah sendiri, minum ngambil sendiri. Ya seperti itu. Beol ini, detik-detik. Monggo ibunya Zena Anak Sena. saya lengkapi ya, anak saya itu dulunya nggak bisa apa-apa, tertarik dengan ini apa? Ponakan saya, iya. Terus ngoceh-ngoceh, oh badan. Imam. Nah, terus akhirnya dari rusun itu ngaji di mana? Nah, di sana kan bloknya kan blok N. Ya, N. Di sini kan M. Dia lihat kok anu yang apa ini kok bisa? Maksudnya kok baca hafal-hafalnya itu oke. Terus akhirnya itu Mas remaja ngaji di mana? Mas remaja yang orang di sini tidak tahu. Ya kan mayoritas saya kalau blok M itu Memang dari tahun 2006 yang saya bawa nama masjid remaja kemana-mana sampai ke pelosok Surabaya. remaja. Tapi sekarang kan yang mencetak berbeda. Iya, lain orang. Sampai ada tadi selain bundanya ada juga yang menyampaikan begitu. Cuma sampai orang-orang pimpinan loh sampai apa? Emang kepala TPQ di sini yang hafal sampai 7 juz itu siapa? Bacaannya itu nggak karu-karuan. Namanya manusia. Makanya saya masih sampai gitu karena terlalu tinggi.
Paham tak? Memang luar. TPQ itu non formal. Lek TK SD itu formal. Paham nggak itu lah nggak dihidupkan. Jadi tidak perlu direspon Pak. Monggo silahkan mau diapain aja. Kita memilih diam karena memang pencetaknya tuh di sini. Seperti itu. Jadi pengurusnya yang sana itu takmir masjid ya. Kayak Sekarang. Tuh, pengurus takmir Wah, rumah. luar biasa. Untuk yang PPK yang kita. Yang di sana ya ada yang guru baru maksudnya Iya tak? betul. Ada perubahan. Ada beberapa pengurus takmir dan itu bukan ini ya orang baru bukan dari kita. Tanggung jawab PPK-nya. Nah, jawab TPQ ya orangnya sering bantu di dapur itu. Anu apa? Anji. Iya, adiknya dia. Kalau untuk masalah makan yang jenengan tadi dari dulu yang seperti itu, makanya kami juga mundur, nggak bantu-bantu karena Oh, iya dikit benar. dikira bawa apa lah, jadinya bingung. Sudah kita tinggal. IPM dulu itu di TPK Al-Fatih dan Dirusak, ya dirusaknya dari orang pengurusnya. Takmirnya Pak Arifin itu wow gitu kok bisa. Enggak airnya. Hanya mencontoh dari TPK Al-Fatah sekarang bisa bagus. Sekarang besar di sana karena konsisten IPM-nya yang membina bukan mulai dibina. dari takmir dan staf-stafnya itu pengurusnya berpendidikan. Jadi meskipun tukang goreng nasi goreng, tukang tahu tek itu dirangkul diberi wawasan. Sekarang berbalik arah Bu, Misalnya bagus. Yang mana? Yang mana? takwa ini kok. Abot itu. Abot. Oh, Nah, remajanya IPM itu hanya diperbantukan untuk pura-pura, Pak. Iya Pak. Diperbantukan kan kasih. Iya Pak. Alasannya begitu. Semangat tetangga soalnya tahu. Ya, kan, gitu cara- Saya bilang Bu, kayak Mas Gandhi dan yang lainnya. Saya sama Ustadz Irfan itu kan kepala Bisa. sekarang. Kami Monggo yang Pak membentuk diajak mereka. untuk dibina, mungkin imamnya, Bisa. fasihnya untuk ngaji. Saya ditentang, dipermalukan di depan orang. Oh berarti kemauannya orang ini ya, anak-anak ini kompor kata sampean saya. Anak muda-muda. Ya, makanya ibunya ini paling banter karena putranya juga ikut. Kakaknya Mutiara. Tapi Mutiara Buana boleh di sini ya Bu. Ya wajo nangis dikira aku siapa wes Itu anak itu kan kemarin kan nggak ngaji, tak suruh jemput kasihan. Ayo jemputin ada itu kasihan. Ya, nggak ngaji. Sama Devita, ibunya Devita mana? Nggak ada. Bisa ke Ini sini. Ini ibunya ibunya Devita. Devita. Lama nggak ngaji. Ayo panggil suara anak-anak ngaji. Ngaji, alhamdulillah sekarang. Kegiatannya banyak. Gak ada masalah itu Bu. Kita mengaku selama bisa ngaji, monggo ngaji. Meskipun Bisa. banyak kita jangan sampai kendor ya wis nak wis turu kamu habis sawit jangan Emang gitu. Bu, mumpung- Ayo meskipun telat prinsipnya loh Bu, cek kita nggak soro nanti. Karena dulu kalau pelatihnya pas Dikunci kan ada ini artinya kita harus nganterkan mental nggak apa-apa kamu memang salah ayo katakan yang baik alasannya apa kan gitu karena orang tua ditutup apa ditutup sama yang putri ya yang pengamen Nggih. Itu kan awalnya bagus masuk ada minat nah katanya apa gak enak di situ bukan muslim Orang Islam. ya bukan orang Islam masa sholat pakai dihitung karena kita ngajarkan disiplin satu ayo hitungan ke ini namanya anak ada yang lelet ada yang sretuk macam-macam di pondok pesantren ya sama itu lakukan itu saya pun di sini ngapunten kalau di ASC sekarang kemarin sudah sosialisasi saat anak masuk itu harus ngisi daftar hadir dulu tanda tangan kemudian ada daftar hadir kedua ngisi lagi apa tujuanmu ke sini tuh mau apa yang mau dipelajari materi apa, tahfidnya di juz berapa, ayat berapa, dan itu yang harus dikerjakan. Saatnya adzan maghrib, yang sudah selesai, ada yang mandu wudhu dulu. Jadi karena kita kan karakter, yang pembimbingan fokusnya itu loh, bimbingannya karakter yang berbasis pesantren. Jadi mau tidak mau ya harus berdisiplin terus. Dan alhamdulillah, karena budaya yang dibangun, ininya main semua. Oh iya, aku belum isi ini. Ada yang belum fasih kelas 3 ada kok yang belum bisa apa ngomong R. Masa saya harus nyentak ya gitu. Ya, ayo. Ada yang muat, ada yang Alasannya ini. apa? Adanya.
Tadi ada anak yang TK, diajarkan karena mungkin capek habis sambung ayat, ambil ini belajar. Kasih ono bantal, kasih dia bantal kecil, kasih ono bantal, suruh tidur. Meskipun Aisyah dulu, tambah ketat. Hujan, petir, angin, badai, bapaknya mendelik gitu. Mendelik. Kasihan gurunya yang nunggu. Karena sampai sini kami menghargai, capek nak. Turun enggak apa-apa, 5 menit, 10 menit, nanti wudhu, kita kembali belajar. Segitu. Makanya saat anak-anak habis capek HW, capek ikut ekstra itu dihindari. Jangan seperti itu pesan saya. Itu trik saja supaya kita itu paham. Ya sebisa mungkin kan biasanya Mbak Ade ngajak untuk ikut kajian itu yang setiap Ahad 2 dan 4. Kalau longgar dia hadir supaya kita juga bisa pulang ilmu seperti itu. Monggo Bapaknya Alfat ada tambahan? Ngantuk. Umur mandek kan. Ini nih enak Bu, rasa nggak punya keluarga nggih. Kayak kuliah. Sharing. Kalau masih mengingat kita ke yang lainnya dulu, nanti ada tambahan nggak apa-apa. Monggo Ibunya Sena. Harus ada yang disampaikan ini. Ya enggak, saya tahunya info itu juga dari Syahna. Bunda, Ustazah, anak semuanya udah nggak ada. Nggak ada yang opus. Jangan-jangan itu bisa ya. Sudah nggak ada. Nggak ada kemana? Enggak, maksudnya sudah nggak ada aja di situ. Terus makanya kemarin saya antar, saya lihat, saya tungguin kan di situ sampai pulang. Oh iya, ternyata benar. Kok berubah semua? Oh ya, alhamdulillah sih akan banyak perubahan sih. Kemarin ikut lomba itu, yang ikut lomba azan yang di sekolah itu kan juga. Oh, ngaji di mana? Ngaji di Masjid Remaja. Al-Fatah ini paling ditakuti kalau di luar. Paling ditakuti. Bahkan di TPA Surabaya, mana Al-Fatah? Karena kami ingin membangun sekolah Qori bersama Ustaz Lukman. Karena seperti ini. Ya intinya kok ya masalah ini kan memang harus bersih. Baik buruknya kita ke depan kan tergantung segumpal darah toh. Apa itu hati kan gitu kan? Gitu. Kalau bilang nggak bisa mencetak kader Mas Dandi ada dulu kita cetak ternyata apa? Oh iya. Kalau saya terus Mas sharing punya masalah apa curhat. Mulai masalah keluarga, termasuk masalah apa kalau anak di atasnya SMA itu Mbak? Asmara. Iya. Patah hati sharing anak itu. Dirusak kora-kora iki ngano sudah nggak usah ikut kajian itu. Udah. Jadi peliharaan untuk bantu-bantu. Seperti itu. Bukan dididik. Itu saja Ibunya Sena. Ngapunten nggih kalau kami ada kurangnya support terus anak-anak. Monggo Ibunya Mbak Devita. Ini tetangga juga sama ini. Sama, nggak Jadi lagi, tahu ya. kondisi Kalilom seperti apa gitu. Kadang pulang jam 4 ya kan itu sih grafis itu punya nggak dulu. Saya pulang kerja dia juga pulang. Karena sampai jam maghrib. Saya di sekolah atas kok bingung mbak. Sekolah. Enggak, nanti kayaknya juga akan berganti nih kurikulum. Setengah 7 sampai jam setengah 5. Enggak, kan masuk telat intinya nggak apa-apa. Iya sih, bukan saya. Kalau di sini bagi yang di sini. Kita penting ini pendidikan harus kita tarik ulur. Oh, berarti di sini bisa ya, bisa jalan untuk ngaji. Ya, Saya tadi katakan ya, tadi jam saya mewadai jam 6 sampai dengan jam 7. Harap tidak telat kalau memang mau minat. Di sini ada tenaga pendidik yang Mbak Ade tetap di sini. Ada juga yang lain. Jadi ujian biasanya pas mau ini fokus belajar. Ya, anak sudah nggak masuk sudah di 2 minggu. Seperti itu.
Tapi alhamdulillah sekarang di Mekah hadir terus kalau ya. Iya. Kalau saya lihat itu, Ayah di mama nih. suruh jemput anak-anak. Nah, besoknya kamu nggak masuk, biar saya yang jemput. Iya, masuk terus. Saya jaga adik, saya nggak mau tahu, harus masuk. Masuk. Kadang kalau yang besar ini telat ya, kenapa? Habis kerja kan? Kemarin ke sini dia mau nangis-nangis, nggak ngajar lagi, apa? Masuk kan enggak. Untuk itu nanti jenengan bisa WA saya, nggih barangkali ada yang kurang dipahami. Monggo ibunya Devita. Ini jarang-jarang silaturahim gini ya. Ini ada kuliah sebelum Ramadan. Monggo. Sudah. Ibu Mutiara. Enggak apa-apa, sharing. Monggo Bunda Raffi. Bunda Mbak Firly. Jangan sampun-sampun ngikuti karena ini sampun juga ikut sampun. Kalau masih ada pertanyaan atau apa, mendengarkan dari orang itu nggak enak. Enak langsung dari sumbernya. Saya menyampaikan di sini masih merah, nanti kadang di luar ke orang ketiga lagi bisa jadi ungu, bisa jadi hijau, abu-abu, tergantung siapa yang menyampaikan kan begitu. Di sini semuanya ada, guru-guru kalau saya sendiri mungkin kurang valid. Ya saya mungkin sudah berakhir katanya apa kan? Nggak ada, dikira ikut di sana Habib. Biasanya ada guru Ya baru. mungkin anak-anak kaget itu waktu Iya, kemarin itu tuh kan awal. sekali masuk. Udah lama libur, datang. Kok baru semua? Kaget. Nah, Ustadz ya. pulang-pulang cerita Iya, sama betul. orang tuanya. Orang Betul. tuanya ikut kaget juga. Kok diganti? Saya Yang langsung sana respon ke menjelaskan sana. ya. Dalam? Yang sana menjelaskan kalau memang sudah di Oh belum. Lo enggak, Saya enggak. jelaskan. Saya nggak tahu. Itu jelaskan di jelaskan anak-anak. Allah. Jelaskannya di anak-anak. Oh bukan undang. Oh, bukan. Enggak. Oh, Oh, ya Jelaskannya pantesan. di anak-anak Makanya- masuk ngaji itu. Makanya saya tanya itu kan. Saya kan nunggu di sana. Anak saya masih 3 tahun itu dijelaskan. Baru masuk masjid itu, mana Mbak Rani mah? Ustazah anak kok nggak ada. Waduh, Iya. ya apa ini? Nggak tahu, dia belum datang paling. Tak bilang gitu, terus saya masuk aja. Masuk. Nggak ada Mbak Rani mah, gitu kan Alsa sudah biasanya sama Rani. Jelaskan kalau ya baru semua gitu. Akhirnya baru terus Anak seusia 3 tahun katanya ditolak. Ada masalah. Kalau saya ngantar siapa? Jenengan pulangnya kayak jam 6 masih bisa kan ngantar. 3 tahun. Enggak punya metode. Kalau saya pulang jam 5. jam 5 ya maaf. Lo ditolak tuh. Iya, Alasan. Sudah sama Adrian kan? Jaga Adrian. masih kekecilan tahu. Bu, sampai Makanya tuh ya orang-orang yang punya kepentingan. Loh, Saya sama Ustaz. saya baru Kan tapi ini kan sudah waktu satu sebelum di sini, bulan, ini kan di Banyak atau Wonosari. ngaji gabung Nah, gini, saya kebetulan terus tak di bilang jamaah gitu. Aliklas juga kenal semua. Sudah Soalnya kan bisa saya kalau ngomong maghrib, tak? terus zuhur, asar kan kami Coba aja dulu. usah aja omong. Enggak ngomong. Itu Kawan. Coba Ini aja saya usah katakan aja sana. ngomong. dilihat Terus belum cukup Jangan. umur. enggak Dan saya kan pernah bilang ya, Nggak semua Belum. memang ada anak yang mau Belum nerima cukup umur. seperti ini. belum cukup Singkat darat. Jenenge sapa? Iya belum cukup. Anak saya ini boleh didikan. Iya, mohon maaf saya nggak bisa menerima. Kurnia. Nggak kesuwen tak kemulu. Kurnia. Kalau sampai telepon ya, telepon ayah. Iya deh. Telepon ayah ya, adik saya. Terus ngaji nang kono langsung kok tak meluncurno. Iya, lek dia kok penelitian Pak Edi kok di kelas. Oh, Kan? Ya, anak saya ini ya,
umur 3 tahun kurang. Oh. Saya pertama kali di rusun. Setelah jam ini kan saya titipkan, gunanya kan dia kerja. Nah, waktu itu masuk pagi semua, tapi kelelahan kita jaga kelelahan, tiduran. Setengah 10 hilang. Ini Alfat ini. Terus akhirnya Di rusun lantai 4 tuh hilang. Terus akhirnya pas saya sempat hari sholat Liner isya tuh, jadi aku dia katanya kan mulai main diajak ngomong di sepedaan sini. itu loh, Bu. Tapi wis Kan saya mari beli kan mari sepedaan kegiatan itu. Yang bisa. apa yang roda 3 itu loh. Jadi suruh dengan kaki. Nah, akhirnya saya kelilir. Wah, bundanya ya kelilir. Loh, kok Tapi sepi? bahasa Indonesia dari iki cara Saya cari, Iya. nggak ada. Oh, jantung saya itu. Terus akhirnya yang ngomongannya kan lantai 2. Terus saya laporan, barangkali main di situ ya. Loh, enggak di sini kok Pak. Loh, emang kenapa? Gak ono anakku Pak. Langsung, wes apa? Lepas kendali. Akhirnya siaran di masjid karena ada masalah speaker itu. Terus boleh kabeh, cari semua di tempat sampah, khawatir terjun. Iya, terus gak tenang, bunda itu sebelum nangis, bunda itu. Dikira apa? Nah, terus saya akhirnya turun cari, ya kemudian dengan kodar Allah ya, kok anak wong dicuci mobil, saya ditegur. Ada apa Pak? Kok mukanya serem? Anak saya. Loh, aku di ngono gundul. ini Iya, loh, tadi lari ke sana. Ah, iki wis lu wong iki gini. Nah, terus akhirnya teman-temannya apa tuh di sana, tetangga itu cari semua. Saya kan tahu ketemu di mana. Showroom sepeda motor itu. Iya, kan? Showroom sepeda motor ada kan kali-kali tuh. Iya. Nah, itu kebetulan tetangga saya itu ojek kerja. Akhirnya kan rame, tanda kutip ya kok ternyata baru hilang. ngajar ya. Nah, alhamdulillah. Loh, ini anak tetanggaku ini. Tuh, bilangin. Sebentar, Pak. Pun saya di rumah. Ketinggalan. Bisa oke lah, Tapi ada budaya. kelas. Koyo emang kayak ngono. Terus akhirnya Yo kayak kan namanya ngaji kan tapi lek ngajar nang arek kan pembawaan beda. Oh, sudah ketemu Alfatnya. Oh, langsung alhamdulillah. Boleh aku ndelok Rangkul arek bisa. Dia masih gundul kecil. Jadi ndelok anakku koyo gregetan Iya, dari situ sudah nggak aku lepas. Iya, gak serangkang. tapi dek Ini sebelum 10 tahun saya dikasih anak yang 10 tahun. kan tak tunggu terus. Tunggu terus anak. Ini waktu mau masuk kan masih kepercayaan dirinya masih belum nang jopo ada. tak jopo maneh. Bisa nggak ya anak saya ini ikut gabung gitu? Apa nggak malah ngerecokin yang lain? Kan berarti Iya. apa katanya sudah jinak. Ini si Alfa. Terus cara apa nih Ini anaknya Mas? ini. Hilang. Kalau di sini untuk putra, kalau ada santri putra, kan terawihnya di sini. Itu jadwal terawih Bu. Terus harus tak coba istilah. Tadarus ya sama tadarus. Ini ibunya Mbak Firly sama ibu. Ada kegiatan bakso kalau dia liburnya kalau di sini hanya menjelang lebaran. Karena memang basisnya pesantren kan modern. Kalau di sini alumni sudah banyak yang clean. Kontol. Cek tas menong. Surya nggak ada ini pesan unek-unek di dapur. Nek dia nang buana itu diterima langsung. Mungkin ini sih biasanya anak-anak itu kalau salah di bawah ya. Sekarang tuh di atas. Di atas, semua. betul. Kemarin di atas. Dia tuh jadi cerita pun sekarang nggak jadi imam itu biasanya mungkin kadang Dari dulu ngapunten, sekarang ya seperti itu. Dari dulu ada anak TPQ yang ke atas. Mbak ada tanyakannya gerbang. Anak-anak tuh di atas. mana di mana Ini jenengan bukti kan? Bu, kok saya baru dengar ini sekarang sholatnya di atas. Di atas. Waktu kita anak-anak tetangga saja langsung diri pendeli. Besok nggak dimarahin. tapi anak saya lebih senang yang sholat di bawah gitu. Ya, Soalnya apa Ustazah? Soalnya biasanya kalau sholat biasanya tuh dilihat sama Mbak Ati.
Kalau ini salah marahin gitu. Kalau di atas anak-anak itu nggak dilihat. Bebas. Namanya juga anak-anak mungkin dia ngerasa ada yang ngawasin. Kalau sama Mbak Adenya. Kadang di yang sini laki-laki ada itu dikasih tanggung jawab. Nanti gantian. yang adzan Imami. siapa, iqomah siapa, Praktek sama. langsung. Kalau di sini lagi nggak ada, kalau yang anak les ini ya nggak ada yang putra, biasanya ada nggak masuk tinggal kecil, yang putri yang ngimami, dia sama putri. Tapi kalau jadi imam kan seneng gitu lah anak. Nah, betul, harapan kita. Banyak iqomah saja seneng loh. Seneng ya, betul. Seneng. Betul. Luar biasa, Senengnya luar itu kan biasa. dia berceritanya itu seneng kita dengerin juga. Oh, jadi imam aku pun sih bisa tadi. Bisa. Bisa. itu Bisa. Dia ini ada saya azan, mutus azan, ya, ya. Maya. Mutus anak-anak itu TPG yang seusia firman itu ada sana kayak nak apa di atas maghrib gak ada orang dimarahi sampai ngerti kok ini sekarang suruh ke atas kan bingung ya Ya sudah salatnya di atas katanya ceritanya gitu. Oh, dulu nggak diperbolehkan. malah dimarahi Bu. Hmm. Kita tuh mengkader ayo nak adzan maghrib kan seusia kelas 6 SMP itu kan sudah bagus-bagus ayo di atas jadi mental ada terbangun nah, kecil-kecil gini kan juga sudah mulai ini kamu belum bisa imam yang belum bisa imam ini koma yang TK dari dulu jangankan ke atas mau sholat anak-anak namanya anak rame ke atas tangga itu mau wudhu guru TPK mana gurunya terus nak kita amankan hal kecil mau kena saja anak-anak pinjam tolong ya sampaikan guru TPK ini berserakan ternyata temannya Mas Dandi subuh-subuh langsung di grup tolong ya sama guru TPK itu begini masa kita pernah atau nyampaikan dengan nggak tahu hal kecil nggak usah diperbesar yang penting bukan anak TPK nggak mungkin lah seusia Raffi akan ngelakuin kayak gini dan saya lihat sekarang memang sudah kecil-kecil nggak ada yang besar ternyata temennya masih itu kayak Deka itu Yang negur gitu siapa ya? siapa Mbak De yang negur tapi hanya masjid Oh, pantesan saya pernah cerita. Aku nggak bawa mukena, bunda nggak boleh sholat, soalnya nggak boleh pinjam mukena bisa. Ya, musuh ya nggak boleh. karena apa-apa kita yang ditegur ya Jadi aku nggak Banyak loh. sholat. itu loh Mbak ada bukti kalau saya ngada-ngada Saya baru tahu ini. ya ya mungkin kalau kami ngada-ngada nggak ada yang nyambung Kalau Pantesan tuh. kalau saya baru ya Bu ya. Iya. Kemarin pas tahu itu gini, sholatnya kok nggak bareng di atas pas awal-awal itu. Soalnya pengalaman saya dulu ngaji di remaja di Atakwa, kalau sholat ya bareng-bareng jamaah, bareng-bareng orang dewasa mungkin ada guru satu dua yang mengawasi gitu, yang nggak ikut sholat dulu. Kok di sini kok beda ya? Cuman gitu toh, ada apa gitu toh di pikiranku itu. Kenapa kok sholatnya kok sendiri-sendiri? Sama pikiranku ya Gitu. gitu. Wong sak masjid kok Kok dewe-dewe. ada dua jamaah ya, dua di atas sama di bawah. Kalau Cuman di gitu bawah ada. itu Ya yang wis lah, untuk ikuti ini dulu. pembinaan juga untuk anak-anak. Iya. Yang kedua karena memang kita murid kalau ada ke atas kita nggak aman. Guru ini nggak isong ini, muridnya kok ini, tolong diamankan, nggak usah di atas. Kalau ada kata gitu, kita mau maksa. Kita milih aman, ayo Mbak kondisikan di bawah. Termasuk Juga penataan sandal. orang yang tua-tua itu lebih milih di bawah. Iya, Kayak sing Pak bapak Cito, nggak yang bisa. sudah nggak mampu Iya, duduk itu. pakai kursi Iya. sholatnya. Jadi itu. kalau di bawah itu yang pembinaan kan digilir, imamnya Iya, bisa siapa, ayo iqomah yang iqomah gantian. siapa, Gantian. yang mimpin di depan, tahfidnya siapa kan begitu. Itu biar tidak bertanya-tanya. Kalau pernah tahu saya acara makan-makan itu anak-anak juga nggak ikut ya. Enggak. Sepedanya itu. Acara makan-makan yang hari Siapa apa yang itu? merah? Entah. Yang merah punya siapa sepedanya? Oh saya. Enggak apa-apa diangkat aja. Oh lewat. Sepeda listrik gitu lah. Oh, nggih. Punya saya. Enggak apa-apa cuma Tadi bingung naruh mana, makanya Naomi bingung. posisi mundur angel memang. Ya itu alasannya kita sholat di bawah
karena kita satu mengamankan murid-murid, timbangannya dapat teguran terus. Yang kedua, itu tadi pembinaan kita supaya maksimal. Yang imam siapa, jadi anak-anak punya tanggung jawab. Jam sekian sudah seperti ini. Sedang rebutan anak-anak mau Mau jemput, saya nggak salah. Oke. Ya, silakan. Monggo barangkali ada ini lagi. Ya. Harapan kami, apa yang sudah kami ajarkan kepada anak-anak semua itu menjadi ilmu yang barokah. Itu yang paling utama. Itu pun kami berhenti dari sana itu bukan kemauan kami. Kalau masalah upah di TPK nggak ada nilainya, nggak seberapa. Tapi kami ingin menyampaikan ilmu yang kami punya. Itu yang paling penting karena itu adalah tangguh ke akhirat. Saya menguatkan Mbak Ade, mulai anak mencetak kader nggak mudah. Saya beralamatkan di Juanda pun saya nyampe Di Juanda dulu. di 20 Modoan tahun Ayu. itu. Modoan Ayu dulu itu saya nyampe ke sini. Dan itu masih berapa Jananta? 20.000. Saya nyampe di Modoan Ayu. Nah kalau saya pikir yang lain ngapain Nyampe di ke masjid sini. kan gitu. Sampai hujan masih anak saya kecil, depan kempes hampir saya jatuh sama bertiga. Balik lagi sampai mana itu Uner, itu Uner kan hujan terus gak mau jas hujan, balik lagi gak ngajar. Itu memang perjuangan sekali di TPK. Dan berdoa ayo, kalau memang nggak ada niatan untuk ngajar, saya gak akan nyampe ke Kalilom. Berdoa ayo rumput paling timur itu. UPN. Dan nyampe, itu pun saya masih pakai grand, Pak. Hujan, pertengahan jalan, balik lagi. Karena sudah basah semua, nggak bisa meneruskan. Ya untuk masalah yang tadi saya kembalikan lagi ke panjenengan. Saya sudah menegaskan barangkali ada yang tadi itu Pak nggih. Saya siap di jam 6 sampai jam 7. Siap. Kelasnya di atas. Di sini Eh, ruangan bawah, di atas juga ada. Dan di sini kalau sudah masuknya dari kelas 1 SD yang HIC khususnya, di kelas 4-nya itu sudah ada micro teaching. Sudah ada praktek mengajarnya. Nah, nanti ini momen Ramadan, alumni-alumni yang dari pesantren, alumni HIC dari pesantren ngumpul di sini. Biasanya sharing saat Ramadan itu, kemudian ya menularkan itu, jadi ngerti pengalamannya, saling tukar pendapat. Kayak Kak Firly ini sudah apa di amanati kayak menyampaikan apa, saya ajarkan menyampaikan ilmu yang dia punya. Makanya yang besar-besar ngayumi ya, setemunya Rani gitu. Memang pendidikan nggak semudah yang dipikirkan orang, hanya ngajar angger gini enggak. Ibu pernah mengajar namanya. Paling apa katanya guru ya, apa yang nggak enak guru yang nelen. Soalnya apa, kalau itu anaknya siapa hebat, pandai ceramah 5 bahasa, anaknya Pak Wito, coba ada anak yang ini muridnya jenengan itu boncengan lanang wedok bukan muhrim, itu gurunya siapa? Kita kena maupun kita yang tegur, Bu. kita sering dapat gitu. Kita yang tegur. Mbak, ini namanya siapa coba yang Sampai menghalangi baik-baik. asmaranya seseorang? Kita hanya bisa menasehati, selebihnya dikembalikan. Seperti itu. Begitulah Bu Guru gitu. Tapi panjenengan sudah guru kok. Apa kan madrasah pertama itu ibu. Mulai dari kandungan, lahir dari kecil, kami akan melanjutkan. Sekali lagi mohon maaf, geng. Saya rasa nggak harus diputus silaturahim kapanpun, barangkali itu tadi ya IC siap menampung. Karena memang ini ada dari luar juga jadwalnya saya siapkan untuk
yang ini fokus tahfidz, saya memang pengen yang tahfidz itu lanjut. Terus 29 busur yang ya disupport Mbak Firly nggih. Ini harus dilanjutkan, maksudnya tahfidznya itu. Saya juga berani. Nanti itu nanti Indonesianya itu jenengan jangan malah ini kalem gitu. Terus ya wes nak ya wes. Tidak berhasil mendidik anak, mengajar anak-anak. Saya berani ngadu imam sama kedua. Yana saya adu sama imam. Saya berani karena Itu dinamika hidup. Kalau nggak ada begini kan kita nggak berkembang, Pak. Betul. Orang yang sukses ke depan kan yang ada di zona tidak nyaman. Kita terus mengembangkan. Orang yang dirasa kuat kalau kita selalu tidak merespon, mereka kan malah takut. Oh, berbuat macam kita sana sini. Saya senyum, itu hal biasa. Ada tambahan ini dibuka, Bapak Ibu ngapunten. Oke. Ada unek-unek apa ulet-ulet ibunya Naomi. Saya eman kalau Alsa dibuang, saya tadai aja. Bibitnya ini kok. Tarani juga sama di sini. Lubun, aku nggak ketemu sama Alsa. Kan fotonya masih ada. Gitu. Semoga aja ya sama teman-teman yang ngaji TPK Elsa di sini Bu Ana. Ya wes jangan ngomongin ngono biasa. Temannya Mbak Rani yang biasanya sama Mbak Rani itu siapa Bu namanya? Firly ini. Oh, Mbak Firly. Ada Mbak Firly, Mbak Siva, Mbak Firly yang lebih tinggi. Yang Ini Naomi. rumahnya deket Dokter Krisna katanya. Oh, oke. Itu kemarin sini. Tuh, ayo. Gak pindah aja tadi Alsa. Loh, kamu pindah tak? Tak tanya gitu. Gak tahu, kayaknya iya. Aku nanti lah gak ketemu adik Alsa. Kan gak punya adik dah Firly. Ya. Bawaan pulang aja, tak bilang gitu. Iya tak, katanya gitu. Boleh tak? Terus males aku lagi. Kecewa. Iya. Kalau kecewa. ada ini lagi ya dari pikir luar. Iya. Nonton itu, bawa itu. Padahal kadang saya ngelem TV yang wadah-wadah kosong yang bisa dipakai tentang badai. Terus Pak aku mau dituduh gitu. Ya seperti itu. Ngapunten loh, jenengan jadi kumpul-kumpul di sini. Tapi kalau nggak kumpul nggak tahu ini pertanyaan-tanya masih. Iya, kenapa? Nah saya nggak mungkin balesin nelpon satu-satu, klarifikasi di WA capek, di voice sampai Ini Bu penuh. Ana kok ada pergantian itu kok nggak dikumpulkan dulu wali Nah, santrinya itu dia. gitu. Jenengan sudah saya sampaikan saat di forum pimpinan cabang Muhammadiyah, kan kita masih di bawahnya pimpinan cabang. Rapat forum, ngomong apa? Kami di sini merapatkan hanya untuk membahas siapa yang akan menggantikan Ustadz Habib karena beliau meninggal. Pimpinan bilang seperti itu. Ngapunten untuk yang dijadikan kepala, ambil dari 3 guru temennya Ustadz Habib karena paham track recordnya dari bawah. Bagaimana TPQ ke depan? Gak bisa. TPQ sekarang nggak berbobot guru-gurunya. Di depan umum. Tak ngerian jenengan di sana. Apa saya bisa tanyakan? Saya harus bongkar semuanya. Saya mau seperti ini. Saya bilang sama sekjennya, lihat rekodnya piala yang ada di lemari itu sama piala yang Masjid Remaja dapat yang baru satu itu lebih tua mana? 2010 dengan 2024 tak itu kan? Semua. Bayangkan kalau jenengannya di hadapan itu semuanya darah mengalir, tapi apa? Hanya Allah. Waktu itu malam Jumat. Saya mesti malam Jumat. Rapatnya di gedung dakwah PPN. Itu ada orang-orang pimpinan semua dan itu menunjukkan itu guru-guru menggelembungkan data padahal muridnya hanya 10.
di depan umum. Padahal kita pimpinan undang nggak untuk bahas itu, hanya mau membahas siapa yang akan menggantikan Ustadz Habib, karena ini harus secepatnya. Di situ Pak, jadi nggak perlu, berarti ini sudah nggak beres, nggak perlu. Dan yang aneh, orang baru yang kita buatkan NBM kartu itu untuk kepengurusan, sampean ini masih butuh tak kerjaan di TPG. Kita digitukan Bu 20 tahun. Habis itu apa? Sudah hafal 7 juz. Katanya saya Anda sudah hafal belum? Dari orang-orang teman-teman guru di 25 hebat, berarti takmirnya sudah hafal 20 juz sampai. Pak, nggak usah cari duso, nggak usah direspon aku gini. Sing liyane wis akeh. Intinya wis silang di sini gitu, cukup tahu kita banyak hal yang harus dipelajari. Yang saya sampaikan tadi gitu, 2 perbandingan, seorang pelacur bisa masuk surga, seorang ahli ibadah tidak diizinkan Allah untuk mencium bau surga, itu aja. Jadi kita harus apa ya, kan begitu. Ya kalau sudah tidak ada, barangkali ada kesibukan, sekali lagi barangkali ada kesalahan sekecil apapun, baik itu saya, Ustaz Maliki dan Mbak Ade, ada kurang apa kami mohon maaf, seperti itu. Saya sampaikan lagi, tetap di sini berjalan. Kalau mau bergabung di jam 6 itu sekitar maghriban deh, kayak jam 7. Kita pasti kita drillkan, harus memang dari dasar seperti itu. Ini yang dari sini, yang les gak hanya di daerah Kalilom sama Kedinding Tanah Merah, dari Tambak Sari, juga Tambaru Mbak ada. Itu. Hah? Mungkin mau dengar. Ada lagi Bunda Rafi, mohon maaf ya. Nanti ketemu di luar, warna enggak ini. Ini referensinya kan dari suami jenengan gitu. Tak kira suami jenengan yang mau gantikan ngajar. Oh enggak, kita sibuk. Ade lo tahu kalau saya sibuk ya Ade. Wow, Mbak. Lo tahu semua. Sibuk nggak ngurusi gitu-gitu. Terus terang kalau kami AEC, karena memang meskipun di sekolah saya terapkan seperti ini, kebetulan sekolah masih mencetak IPM kader. Saya di sekolah bagian percetakan juga, mencetak kader untuk membawa kemana katanya. Dan saya semakan semua disiplin. Saya mesti ini anak-anak yang nggak tahu IPM, Bu formatnya seperti apa ini Firly, belum tak balas di WA. Bu formatnya apa? Saya laptop dipakai ayah. Saya ngajarkan tanggung jawab. Saya memang ketat. Kalau tidak seperti itu anak-anak nggak akan berkualitas. Seperti itu. Jadi strengan kami, kerasnya kami tidak dari pukulan langsung di pesantren, hanya dengan lisan saja. Jadi ngapunten nggih, barangkali kami pernah menyinggung atau apa, baik itu disengaja maupun tidak. Monggo diincipi. Mah, dari tadi keringan. Ya ibu. Mari. Loh, Jaringan, itu apa sudah. adanya ini dari Ayo, pulau Mbak, ini. ayo. Makan. Dari Dari pulau. pulau ini. Ayo, puasa dah. Ibu Devita, enggak. Saya kalau sama Devita Nanti kapan-kapan jadwalkan ngumpul silaturahim Mau ge. nanti. Biar kita ada ini Kemarin komunitas dia kesini. komunitas TPI Oh, nangis ya. Aku tak bilang sama ibu, saya juga mengenai. Mutiara itu langsung. Ya, Mutiara. Aku sudah bilang ibu buat gila ngapain mau nikah? Enggak boleh, monggo. Ini Dimakan Bu. buatan sendiri. Enggak, Monggo. Enggak Bu. Itu ibu di rumah. Ini saya juga ditelepon, katanya jam 2 Jumat kemarin. Ibu kasihan kalau bangunin saya malam Sabtu. Kan saya anak tunggal. Akhirnya jam 3:30 itu telepon, bangun nak. Apa? Saya harus kepikiran nenek, karena nenek tinggal satu.
Saya mesti kasih tahu sudah video calling sudah nggak ada. Saya bangun kebetulan capek, habis nggak biasa sekolah, pelatihan 2 hari full kan. Jangan-jangan nenek ada apa bu? Bapak ini cerita. Maksudnya stroke. Iya, segera gini bu. Saya mikir jadwal kapal ada jam 8, posisi sudah jam 4 lebih. Perjalanan 5 jam nggak nutut. Jadi saya nggak usah ini, tetap menenangkan supaya nggak panik, bawa di terapis terdekat dulu. Saya telepon juga tante yang di medis di pulau sana. Kemudian benar tensinya 200 sekian per sekian. Yang kanan diserang, namanya anak tunggal, apa-apa harus sendiri, harus mandiri, berjuang sendiri, yang tahu rasanya. Habis itu apa? Kan saya mau pulang, jangan ini kapal nggak nutup jam 8. Kapal itu bukan milik pribadi. Wah ya jam saya kimet tuh ya semetu. Akhirnya apa? Kota radio ini. Gimana kalau besok Ahad saya jemput? Adanya sampai ini, malam datangnya sampai maghrib. Ya enggak apa, sudah ini bawa ke rumah sakit dulu supaya ada tindakan untuk tensinya dulu. Oke sudah semuanya rame, namanya anak tunggal. Saya harus mengkondisi ya Allah, kenapa pas saat harus ngadepi mental sekolah mau masuk harus urus semua. Pembukaan saya rasa mukadimah di awal tahun. Biasa istiana, awes saya adepi, kalau saya down, orang tua saya makin ambiar. Gimana saya terus tak apa-apa, ayo jalani. Akhirnya yang ini namanya orang di pulau, mikir yang ini peliharanya sapi, siapa yang mau gini kan, terus serahkan ini dulu saudara yang lain. Habis itu ternyata di hari apa saya transit dulu di pesantren, anak saya itu masih mau maghribnya itu kan yang mau jemput, ada info, ada kapal cepat, ikutkan ini aja biar nggak lama-lama dilihat khawatir ada apa-apa. Perjalanan laut, Ini nggak masuk. apa-apa ikutkan kapal Masuk sini, cepat. masuk sini, masuk. Ini baru ini. Apa ini? Mutiara. Masuk sini. Loh kok iso ero rek? Sama mutiara. Mana? Ya dimakan. Masuk paling. Habis itu Mbak langsung terus lihat ayah sudah nggak bisa, sudah lemes gitu ya namanya stroke. Tetap nih enggak apa-apa masukkan langsung kayak gitu kan. Belum bisa Kalau saya ngomongin tuh itu, anak tunggal itu saya juga ikut ambil. Sampai sekarang masih tak kondisikan. Semalam aja nggak tidur, namanya emosinya dulu nggak itu. Karena yang nyanyi malam bila ini sih apa-apa, makanya bisa tetap konsultasinya dokter saraf ya untungnya kenapanya itu. Jadi saya nggak capek di rumah sakit, harus full kan masuk sekarang sudah sampai jam 2 jam 4 seperti itu. Halo, ngamun rek. Terus ingat tak? Gak lupa. Udah nggak ngajar gitu lagi. Ngamun. Mana mbaknya? Seperti itu nggih. Mbak Ade sering belanja di ini. Depannya itu tak apa? Apa Karin? Duduk nggak kenal apa Mbak Ade yang jualan sembako Buatini. Buatini. Buatini ya Mbak Iya, Ade? Ya, Depan persis iya. rumah baru. Enggak, Ya, lama. agak serong gini loh Bu. Sini buat ini. Ya agak serong ya Mbak. Ya. Awalnya dulu bukan buka itu. Waktu saya masih ngajar, buka pimpinan. Ade Pimpinan. asisten saya apa? Pelanggan setia. Pelanggan setia. Oh masih saya tak suruh ya mungkin sampai. Oh, mulai ini sekolah SMP ya Ade ya. Saya ini masih kecil banget kok. Ya Saya deh. tanya Naomi, ibu kerja apa? Anak-anak yang ikut. Ngajar di sekolah mana? Nggak tahu. Iya, saya nggak pernah cerita ke dia. Memang dia nggak pernah. Guru di mana nak? Gitu teman-teman guru. Banyak. kenal. Kalau ngajar, dia nggak tahu saya ngajar apa, bidang apa. Tapi kalau sekolahan memang banyak. Saya megang semuanya kecuali SMP. TK pernah, SD pernah, SMP enggak,
SMA, SMK. Pernah. SMP Aceh nggak pernah. Makanya dia nggak tahu. Namanya tanyai, bumi sopo? Tanyai. Bisa apa? Saya dulu sebelum nikah juga ngajar. Ini jadi guru ngajar juga saya di Takwa Granting. Situ. Dulu sebelum nikah, terus habis nikah sudah keluar. Jadi guru asli. Berarti guru palsu kan? Enggak, kan maksudnya kan nek ngajar kan duduk guru nganu. Gak tahu melok rapat-rapat nganu kan enggak sih. Nek tadi guru sekolah kan nggak rapat-rapat, anu kan mesti ikut ke hotel apa gitu. Ya ini Ade tuh mulai kecil ya deh, SMP ya deh, biyen. Mulai nang rumah itu loh, Mbak. Buka warnet. Saya buka warnet, buka les-lesan barang. Ya di omah iku ngelesi komputer barang. Aslinya di 25 itu Bu Ana nggak ada lagi. Pak, lek jenengan itu nggak mau begini-begini, saya tarik Mbak Ade loh, nggak tak suruh ngajar di 25. Saya minta stok lagi, stoknya jenengan. Firly saya kecil dulu, Aisyah masih di pondok. Minta stok lagi, apalagi Pak Iyo yang sepuh. Mau ada acara, padus serahkan punya Bu Ana, ojo sing liyane. Pak Iyo ngomong. Ndi Mbak Nandi, kok tumben rapat nggak di depan, ngantuk Pak. Pokoknya gampang lek mau jadi artis 25 ya. Kepala sekolahnya sekarang Pak siapa? Ferry. Yang kedua kan ya. Putaran kedua. Iya, dulu saya masih SD itu pernah Pak Ferry. Pak Ferry juga. Oh, berarti yang pertama masih muda. Sempet Pak Yahya, sempet Pak Pak Ferry. Budi. Ya, Pak Budi, terus Pak Ferry. Iya, ganti-ganti. Nanti insya Allah kami kalau di sini muridnya ini Pak Hengki sama Kasen juga kan, Pak Hengki Bangkalan. Oh iya, kan? Pak Hengki. Saya kalau anak-anak masih di sini, saya juga perbantukan mereka tak tarik lagi. Saya juga nggak tega, Pak, ngapunten off sementara. Yang seni itu loh, Mbak. Jadi kalau anak-anak di sini sudah ada, sama seperti banyaknya kan yang ngikuti, kalau 1-2 nggak enak. Kasihan sudah kadung melekat ilmunya. Nggak ada. Makan itu. Pagi sama Kira nggak ada. Nggak keluar. Mana kan kami akan merekrut sekolah voli. Pak Lukman itu Kelangmu kan. Pak Lukman siapa? Haryanto. Bukan Pak Lukmanto, bukan. Pak Lukman Haryanto yang Kiroa. Lukmanto kan Ismu Baduli. Iya. Jadi kalau memang nanti di sini masih ada itu murid, maksudnya nggak hanya 1, 2, 3, saya tarik lagi seperti itu, biar ilmunya terus bermanfaat. Jarang ada anak yang seperti ini, bakat kiroah gitu kan. Sudah otomatis kan nggak mau, mereka nggak mau sama Kak Lukman. Dari apanya kita nggak tahu. Makanya mungkin sekarang nggak ada Mas Habib buang kafe. Mas Habib, maupun tadi yang ini lupa, itu dari jauh-jauh hari sudah ngajak kami berebus mie. Ada apa Ustaz? Kak, sampean itu nggak sendiri. Ayo, 2 anak pindah ke Al-Ma'arif, do toko. Main. Saya di sini berjuang mati-matian. Sampean ngajak pindah. Sampean ini kepala. Aku nggak kuat. 2 anak. Nggak kuat. Bilang juga ke istrinya, tak tinggal mie musik remajanya aku nggak kuat. Memang bebannya salah satunya dari situ. Linglung wes beban etan sampai curhat. Ada apa? Masih muda. Masih muda sekali. Iya, masih muda. 80-an usia. Kelahirannya. Sampai gitu ngajak Al Arif yang masjid baru merintis.
sampai ini ada apa ngomong kita sudah ini nggak ada benernya Ustazah. Memang Mas Farid rasanya kita berjalan di atas juri itu pendidikan dan itu mau kita harus tetap kuat. Terus qadarullah kita kami ini bebannya sudah begini sakit dalam keadaan ini. Jadi kan ada kabar kan responnya nggak terlalu ini. Kita malah cari kenapa. Itu malah Cuma yang jadi pertanyaan, anak itu gimana caranya dalam kita sih mikir kehilangan malah ada yang beda ya, nggak ada ini partner yang selama 20 tahun. Kalau mau Al-Quran bukan. Gak usah ikut langsung ke Al-Quran. Kalau sudah Oh, tetap kalau Asia tetap. Jenengan saya minta MC. Bisa baca Pak. Katanya biru, Punya Raffi nggak itu? katanya kalau apa nih? Ayo sama. Bisa langsung numpuk. Monggo, Mas. Akhirnya minta tolong itu yang baru datang. Kenapa jenengan masuk grup dah? Satu lembar 2 bulan. Becky enggak? Berarti aja bilang apa yang mana? Oh, sudah dari maghrib tadi. Mulai ini nih. Tahu Langsung. Juga mau pulang. Oh, itu ini. Enggak, saya rasa kalau ibunya Eca kan sudah jamaah tulen. Jadi mesti sudah pro-nya gitu loh. Nah, intinya mohon maaf barangkali ada salah. Semua ya. Betul loh. Nah, kita ngomong sama sering ngajar di Algeria pakai supra. Eca cerita. Dulu ya mesti cerita sih. Sama seperti yang lain. Udah rapi. Ini sudah beberapa ada yang pulang. Keinginan orang tua ya Pak itu tadi. Ansanya nggak ikut tadi, nggak minta ikut. Nah, Adiknya Naomi ya belum masuk ya. Apa? Belum sempat masuk ya. Iya. Saya bergabung biar saya dikene Umur piro sih? 3 tahun. Oh. Tahun gitu mbak sampean. 3 tahun setengah. Nak. Ya iya. bilangnya itu. Wes anak Ngeletas yo. Ya iya jenenge bocil mbak ya mulai kok berat ya Mas ya nggak bisa apa-apa loh. secara halusnya begitu. Begitu. Itu guru yang baru itu yang baru. Iya. Siapa mbak? Bu Kurnia. Berarti ini tadi nggak masuk. Nggak saya masukkan, saya di sini. Saya kan biasanya nunggu. Nggak tega mau tak tinggal soalnya anak yang letes banget. Berarti kemarin Iya, pas waktu selesai ngaji buyar itu mau sholat isya kayaknya itu. Gurunya sekarang datangi tidur. saya. Banget diingatkan. Gurunya datangi saya itu bilang, Sana kan biasa toh. Bu ini enggak terlalu kecil anaknya diikutkan ngaji gitu. Sudah sekolah kan? Belum memang sengaja saya ngajikan dulu bilang gitu belum sekolah. Si parah itu. Masih 3 tahun juga. Telat ngomong gini pertama ini sudah bisa ngomong bisa ucap aja diajak ngomong kayak gitu Proses ini nah ini kita memahami. apa bilang gini masih pelet ya Bu ya namanya anak umur 3 tahun terus kalau disuruh ngomong R ya nggak bisa. Iya, anakku dhewe ya gak iso kok. RD kan jenenge kakek Ramdhani. Iya. Lamdam. Ayo bunda siapa? Lini lu ala. RR enggak bisa. Anak saya pun juga enggak bisa. Terus tapi kalau selain R insya Allah udah jelas tak bilang Loh, sebentar. pulang dong Mbak. Sepeda listrik ya aku.
saya. Dia bilang gitu. Anaknya juga tak tawari dulu. Dia bilang gitu. Terus setiap hari mau berangkat ngaji ya, tak tanya, kamu hari ini ngaji tak enggak? Kadang kan anak kecil moodnya beda kan, beda-beda. Kalau dia bilang mau ngaji ya berangkat. Baru 1 bulan tuh saya awal Desember kemarin, tapi ya masih sering nggak masuk soalnya anaknya juga kadang mau ngaji, kadang enggak. Belajar dulu soal Terus ya segitu kan aku jadi mikir lanjut tangga iki. belum iya Sama adiknya Rapi. Baru sampai. Ini emang lah panitianya. Panitianya perekrutan guru itu. Iya, enggak sangat. Iya, cerita kita mus. Mus cerita apa ya? Kamu imam. Terus kira-kira gimana Alsa? Kenapa? Gimana Alsa kalau di rumah kan ya Man? Iya. Iya udah Gabungnya sama yang kecil-kecil di sini. iya Jam 6 kan sudah datang. Langsung enggak imam. Sampai sekarang ini nggak imam ya? Kadang imami kadang. Kalau jadi makmum di belakang. Ini dari Ramadan kemarin lah dia takwa ya. Imamnya dia takwa. Kalau Ramadan ya. Tuh, aku sering lihat suka imamnya akhir tuh. Mana? Saya parkirnya di sebelah enggak apa-apa. Soalnya kan sebelah kan enggak kena air hujan. Iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, enggak ada orangnya ya. Di sini kan ada Pak Yo. Ada cuma Ya. jarang ditempati. Oh, ini anak-anak aktif. Oh, ya udah. jualan online. Oh iya. Biasanya kalau apa ya mesti Soalnya kalau kena air, konslet dia. listrik ya. Iya. Punyanya Naomi sendiri aja les konslet kok. Ini kan punya KKE. Oh. Punyanya Naomi. Iya, punyanya Naomi. Fit sekalian Ya enggak sih? mungkin. Itu kan dulu. Udah lama kan. Udah 2 tahun lebih. Oh, basah-basah tak Bu? nggak apa-apa Bu, nggak bayar kok. Ayo di makan kamu dipajak. Belum. Mbak Ade kok diem aja ya? Bade. Mana suaranya? Dari dulu diem itu Ade. Dulu dilatih untuk mau jadi juara itu susah. Bade. Akhirnya nyampaikan ke murid-muridnya, makanya nyetrengnya juga teman. betul. Karena kita juga. Malah anak saya takutnya itu bukan takut sama Bu Ana, takut sama Mbak Ade. Saya kalau Bu Ana yang bagian menetralisir. Saya imbangi, karena ada tanggung jawab. Iya, ternyata gitu. Nanti Bu Ana gini, ya kamu ngerasa salah. Kalau saya kan nanya gitu. Aku setengah. Iya sih, tapi Dukung gitu. Sudah persiapan. Sudah nanti. Iya, Naomi juga cerita gitu. Ini Mbak Ade tuh. Takut dihukum sama Oh, oh. Enggak, dia enggak cerita gitu. Dia ceritanya itu anak-anak takutnya sama Mbak Ade. Lu kok iso? Iso Naomi. Terus anu, takutnya dimarahi. Kalau salah dimarahi. Masuk yo, Mbak Ade itu menang nih. Saya bilang gitu. Setahu saya Ade dulu menang. Kalau saya tanya itu loh, itu tugasnya apa deh? Ini tuh ya Mbak ya. Ini Mbak ya. Senyum tok. Gak yakin ya kan kalau Nah, makanya Naomi cerita gitu masuk iya sih. Bahkan ketemu saya, ya diem tentu. Berarti yang nggak diem itu kalau musuh anak-anak itu. Iya mungkin. Saya loh diceritain gitu sama Naomi masuk iya. Kenangan itu. karena dulu Mbak Deni dapatnya serengan dari kami juga seperti itu. Makanya bisa mencapai prestasi dan paham. Oh iya ya, dari SOP yang tinggi bisa menghasilkan nanti anak-anak itu prestasi yang seperti ini. Jadi kalau saya sekarang kan tinggal menetralisir apa? Oh iya, berarti anak-anak sudah saya tambah-nambahin kan berarti saya nggak pengalaman.
Bu Naomi nang di gak ngerti aku. Kenapa berdiri apalagi nggak baca saat ini? Enggak di sini tadi, itu ke sini kok. Enggak tahu tadi, dah HP ku tak ambil ya. Heeh. Enggak tahu kemana dia. Oh nang jero ta. Kamu nu sepeda nih lho. Udan kok ya. Iya ke atas berarti. Oh anak-anak ke atas. Oh. Tak kira hujan-hujanan. Enggak, emang kan saya tadi lho sepeda aku gak disingkirno sih. Tola-tole ku ndoleki sepeda. Gak ndelok ya apa. Emangnya ada apa? Monggo, nggak ngirim dah. Mau bayi. Ya, punya bayi dia. Sama juga punya bayi. Saya juga punya anak bayi. Nggih. Nggih, nggih. Mumpung nggak hujan saya juga mau kondur. Iya. Kan baru datang kok. Loh, dari tadi. Mulai orang-orang belum datang. Ibu ini bareng, saya duluan malam. Saya duduk terus mau parkir. Enggak sih? Iya. Jarang saya menunggu di sini. Mumpung nggak hujan soalnya kan sepeda listrik saya takut. Takut banget. Soalnya punyanya Naomi. Udah konsep ini punya KKE. Udah nggak pernah dipakai punya Naomi. Kena ini. Sama pedal listrik gitu. Iya. Kecuali ini dah motor. Ada yang kena. Motor listrik. Nek sepeda motor enggak. Nek sepeda. Nek sepeda motor enggak. Nek sepeda tok. Sepeda listrik. Punya temenku aja. Ada yang konflik. Dandani lulu barang. Bunda Rafi ya. Iya, kayak jalan tadi. Nah, iya, maksudnya kalau mau hadir suruh segera karena sudah pada nunggu-nunggu. Mas, ngapunten singkata kata wong Jawa. Bu Ana, Bu Ana, minta tolong Naomi suruh turun. Iya, dipanggil Mbak Adi. Oh, sudah. Kalau di sini mau masuk, andanya gimana sudah paham. Oh, iya, terima kasih. Nggih. Mau Saya apa juga kesini, pamit. apa yang mau dipelajari. Enggak balik dah. Iya, balik. Balik bisa. Lagi nyasar enggak? Loh, sudah cerita gitu loh, Bu Ana di sana kan sama Naomi. Sampai sana selesainya saya kan ada toko besar. Saya tanya, rumahnya Bu Ana mana? Bu Ana siapa? Ustazah. Oh, saya bilangnya Ustazah Ana. Monggo. Monggo Bu Agus. Oke. Bagus. Oke. Terkenalnya memang nama suami saya. Bagus, bilangnya itu lu buat sayur. Di mana ada sayur? Kalau ini tahu nama saya asli. Ini tetangga. Dari Pak Agus. Saya. Pak Agus sayur, betul. Iya, ini yang ngajak suami. Ayo ngaji di sana. Ya ini. Tetangga juga. Pelanggan juga. Berarti habis ini dapat hairan. Oh, enggak pernah saya ngeluarkan gitu-gitu. Enggak pernah ada heran, tapi murah-murah. Murah banget. Sayur semua sayur. Oh, enggak hanya sayur, sembako ada. Ya, enggak harus sabun ada. 500-an, Bu. Loh. Tempe di pasarku. Semua tempe ada yang 2.000 sih. Iya, bukan setiap hari. Saya gini loh, Bu Ana. Dari orangnya jujur itu 2.000. Kakek ngerti ya. Kalau saya kasih harga 1.500 itu karena sodako saya sendiri. Saya dari dulu buka pertama kali, makanya kalau ada orang-orang bilang kok murah, ya kan namanya sodako kan nggak perlu untuk ditunjukkan, ya kan? Berupa apapun bisa. Senyum pun Bisa. Loh, saya pun kalau belanja nggak pernah merengut, mesti diajak bercanda, gurauan, ya. Akeh guyon nih. Nggak pernah kalau di situ belanja nggak pernah guyon, mesti guyon. Di tempat lain nggak ada yang kayak gitu, nggak ada, hanya kita tok ya. Terus habis itu ada orang yang gini,
Enggak 1.000-an ta. Coba jenengan tanya ke tempat lain. Adakah Tempe yang itu harga 1.500 kalau enggak sini aja? Maksud saya tempe 2.000 Dek, Mas Agus 1.500. iya, saya enggak pernah ini ambil untung. Tanah merah sayur bang. Monggo kalau mau. Depannya masjid itu bersih. Iya. Nurul Hidayah ya. Iya. Ah iya benar. Kartini. Ayo belanja mah. Terus kenal. Murah-murah kok. Iya, Putih. Iya, Iya. Berarti Raffi masuk. Iya, Raffi masuk. Jauh. Enggak jauh. Enggak jauh dari Cemurti ya, Mbak. Oh, enggak. 2 rumah. Rumahnya Bu Murti, Bu Watini, Abah Karim, depannya saya. Oh enggak, Bu Murti, Bu Watini, Bu Abah Karim, saya. Saya depannya Abah Karim. Dia enggak apa-apa. Iya. Naomi pulang. Salim. Enggak, kan ngaji. Sampeyan jak melok rene. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa enggak ya enggak bisa Pak. Iya sama aktifnya kayak ini. Iya, cowoknya ini, ceweknya Alsa. Kan kalau ngaji umek aja. Dananya Pak RT juga sini RT yang dua. Rokan. Semangat ya. Dananya RT nya telepon saya. Kan gak salim nang aku. Loh, nang budaya gak. Budaya pinter ya wah gak sopo iki. Andi dadaku nek sopo. Iya, soalnya dari tadi. Buana, Oh, saya pamit terima duluan kasih ya. banyak. Terima kasih. Maaf tak punya salah. Mbak. Iya. Elsa nggak ikut. Boten tadi enggak tahu kalau di sini, Us. Diantar tok. Mama kemana? Sik sebentar gitu tuh. Oke, sami-sami. Buana ya ikut. Dek, pamit dulu ya. Enggak usah. Assalamualaikum. Ijenan, Bun. Iya, Mbak. Terus kan mulai ya apa? Oh, ya wis. Sepedane gak mbok delok. Udah kena listrik ya aku. Main rumah-rumah Mbak Rani. sama Alphard sama Ilham. Sama ini diajari siapa ya? Pusat harapan. Oh, sahabat.